Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Saputra Halim dengan NIM 240906501046 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan dari Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan membahas topik tentang EYD atau ejaan yang disempurnakan dengan Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Ridwan Andi Matoaling, SPD MPD. Baik, kita masuk di bagian pertama, yaitu pengertian dan sejarah singkat EYD. Jadi, ejaan yang disempurnakan atau EYD itu adalah sistem ejaan resmi dalam bahasa Indonesia yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1972, yang itu menggantikan ejaan Melindo. Kemudian disempurnakan kembali menjadi PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia pada tahun 2015 oleh Badan Bahasa. Tujuan utama EYD adalah menyeragamkan cara penulisan agar lebih mudah dipahami baik dalam pendidikan, media, maupun dunia kerja. Ya, kita masuk di bagian kedua, yaitu unsur-unsur EYD. Jadi yang pertama itu, EYD memiliki beberapa unsur yang penting. Kita bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama itu pemakaian huruf. Jadi huruf kapital yang dipakai untuk nama diri, awal kalimat, dan nama geografi. Contohnya itu Indonesia adalah negara kepulauan. Huruf miring digunakan untuk kata asing, nama ilmiah, atau penekanan. Contohnya itu kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Selanjutnya unsur kedua, yaitu penulisan kata. Kata depan atau di dan ke ditulis terpisah jika menunjukkan tempat. Contohnya itu di rumah, ke pasar. Dan digabung jika berfungsi sebagai imbuhan. Contohnya itu dibaca atau kesempatan. Unsur yang ketiga adalah penulisan gabungan kata. Kata majemuk ditulis terpisah, contohnya rumah sakit. Istilah khusus bisa digabung, contohnya itu seperti olahraga dan matahari. Unsur yang keempat
yaitu yang terakhir pemakaian tanda baca. Jadi tanda titik itu untuk mengakhiri kalimat, tanda koma untuk memisahkan unsur dalam daftar, tanda petik untuk mengapit kutipan langsung. Jadi kita masuk di bagian ketiga ya. Jadi yang ketiga itu kesalahan umum dalam penulisan. Jadi ada kesalahan-kesalahan umum dalam penulisan. Jadi berikut beberapa kesalahan umum yang sering terjadi. Contohnya itu seperti ini. Ini yang benar ya. Jadi diambil alih itu benar karena dia itu ada spasinya. Diambil itu karena kata imbuhan, jadi dia digabungkan, bukan kata tempat. Jadi diambil, di-nya itu digabung sama dengan ambil. Jadi diambil alih. Dan yang salah itu contohnya seperti ini, diambil alih. Salah ya. Ini yang contoh salah. Sedangkan yang contoh yang kedua itu apotek. Jadi kalau penulisan apotek yang benar itu contohnya seperti ini. Sedangkan yang salah itu contohnya seperti ini, apotik. Jadi ini kata yang tidak baku. Jadi contoh yang terakhir juga itu fasilitas umum. Jadi kalau fasilitas yang ini benar, sedangkan yang salah itu seperti ini karena dia tidak memakai spasi. Jadi memahami aturan ini tuh penting karena agar tulisan kita itu tidak keliru dan tetap profesional. Selanjutnya di bagian keempat itu adalah contoh penggunaan kata EYD dalam teks. Jadi mari kita lihat contoh paragraf sebelum dan sesudah diperbaiki dengan EYD. Jadi kita lihat contoh yang salah dulu. Yang pertama itu, saya pergi ke pasar untuk membeli obat-obatan dan sayuran segar. Ini salah karena di bagian kata saya itu tidak di kata awalan itu tidak memakai huruf kapital, dan di kata obat-obatan itu tidak mengulai katanya. Jadi dia tulis di situ huruf 2. Jadi itu salah ya. Jadi yang benarnya itu, saya pergi ke pasar untuk membeli obat-obatan dan sayuran segar. Jadi kita harus perhatikan pemakaian huruf kapital, kata depan, dan tanda baca yang tepat. Kita sampai di penutup, yaitu dengan memahami EYD kita akan mampu menulis dengan baik, rapi, dan sesuai kaidah. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan materi lainnya. Sampai jumpa.